Ya nggak? Ini lagi Benar-benar. delisting nih, lagi bahaya saya bilang. Tapi Michael Leo Benar. beli banyak loh. Teman-teman beli nggak? Iya. Padahal saya bisa Beli aja jebak langsung. kalian. Iya. Nah, makanya Heeh, dari itu heeh. penting punya mata. Iya, 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 iya. Harus saya lihat sendiri kondisinya gimana. Walaupun kita mendadak denger info-info menarik, info-info dahsyat gitu ya, tapi tetap kita harus filter sendiri. Karena saya setuju keputusan investasi itu kan di tangan kita masing-masing ya. Porto kita kan kita yang kendaliin sendiri gitu ya. Jadinya ya kita harus percaya juga dengan apa ya yang kita dengar, kita buktiin sendiri gitu ya dengan apa yang kita lihat. Gitu, menarik. Ini masih banyak nih yang jawab nih. Beli, beli katanya. Disuruh sama Michael Yo beli aja kan. Jangan gitu, nanti psikologinya rusak ya, Bro Michael ya. Yes. Nah, ini yang penting itu berarti sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi lain, yang lebih penting daripada kita dapat cuan banyak dan lain sebagainya itu adalah membangun psikologi trading kita supaya nggak terlalu bergantung sama apa simpang siur market gitu ya. Begitu ya berarti ya, Bro Michael. Mm-mm. Yang selalu saya aplikasikan ke dalam kehidupan trading atau kehidupan investasi itu seperti ini, Bro. Mhm, Eh, ini out of topic sedikit ya. Jadi saya pernah mhm. dinasehatin sama orang tua angkat saya. Saya anggap itu orang tua Iya. angkat saya. Saat Mhm. ini udah nggak ada orangnya. Dia bilang seperti ini. Kalau seandainya kamu dapat sesuatu dari hasil kerja keras kamu, itu kamu akan Iya. lebih puas daripada minta sama orang tua atau dari pemberian orang lain. Nah, kalau teman-teman ngedengar satu saham atau analisa suatu saham, terus dia naik, teman-teman lebih seneng nggak daripada hanya dengar dari bisikan? Pasti Iya, lebih seneng dong. Nah, saya betul. tuh jauh lebih nggak masalah kalau seandainya saya rugi karena keputusan saya sendiri dibanding dengan orang lain. Tapi, apakah itu artinya saya nggak boleh dengar bisikan dari orang lain? Jawabannya enggak. Bagaimanapun market Hmm, perlu yang namanya berita, rumor, news itu bakal selalu iya, berseliweran. iya. Market nggak akan efektif tanpa itu. Market nggak akan efektif tanpa berita, tanpa media, tanpa news nggak akan efektif. Maka dari itu bisa menjadi salah satu sarana kita untuk mendapatkan watchlist, untuk mendapatkan stock picking, Mhm. tapi titik entry dan titik keluar itu kembali ke kita masing-masing. Iya, 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 setuju. Saya setuju. Ini dari ada pendapat dari Kak Alin nih. Lebih senang cuan dari dengerin KMY ternyata ya. Jangan gitu, Oke, oke, karena jangan gitu karena ya, Bro. bisa ada momen saya merugi terus loh. Iya, nah itu dia. Nah, ini boleh kita tanyain gak nih, Bro Michael? Soalnya pertanyaannya menarik, ini pas banget dengan yang baru saja dibilang oleh Bro Michael. Nih, ada pertanyaan dari Adar 19. Pengalaman MY pernah loss berapa persen dari Porto dan butuh waktu pulih berapa lama? Ini kan biasanya kalau kita udah loss-nya berkali-kali kan itu biasa udah jadi luka dalam gitu, Bro Michael. Udah nyesek banget sampai nyaris tobat gitu. Bro Michael sendiri seperti apa? Loss terbesar saya itu 21% dan itu saya hampir berhenti kurang lebih 3 bulan. Dan itu lama Mhm. sekali untuk saya pulihin. Saya punya psikologis. Kemarin Iya. 2 bulan lalu atau sebulan lalu itu saya kena, Bro Daniel. Psikologis saya Oh, kena. Hampir semua saham yang saya lihat down. Hampir semua saham yang lihat harusnya naik turun. Ini waduh. setupnya normalnya nih harusnya naik, tapi turun gitu. Kemudian saya cek, saya coba lihat Dropsum, saya coba lihat flow. Ternyata ya kerugian market itu jauh lebih besar daripada kerugian saya gitu. Ternyata kayak kalau saya melihat tuh kayak Hmm. secara algoritma, secara visual yang saya lihat di market itu jauh lebih banyak yang frustasi daripada saya. Karena banyak yang nyangkut di atas dana-dana gede lagi, yang jauh lebih gede dari Oh. saya. Jadi saya nggak perlu ketemu nih bandarnya, saya nggak perlu ketemu big playernya siapa. Tapi saya cukup yakin kalau mereka juga mengalami kerugian yang besar. Dan itu juga tercatat di AUM reksadana yang kebanyakan minus di bulan lalu. Mhm. Tapi kalau seandainya kita bisa ngobrol ketemu bareng, nah itu menurutku sih akan jadi salah satu apa pengalaman yang unik ya. Nah, syukur adain dong gathering, ketemu, Iya, 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 iya. ngobrol-ngobrol, Wah, ide yang bagus, bareng ide yang fun atau bagus, bareng ide. apapun gitu. Iya, Yes. iya, iya. Untuk kita cerita-cerita tentang pengalaman lah ya. Pengalaman Hmm. kondisi market gimana, sharing Jadi jangan information cuma gitu-gitu. enak-enaknya gitu, Iya, jelek-jeleknya juga kita bahas gitu. Jadi bulan-bulan lalu itu hampir semua bener-bener. setup gagal. Semua setup gagal. Ini gagal, ini apaan saya pikir. Nah, akhirnya Iya, saya betul. kurangin porsi, kurangin porsi, kurangin porsi. Nah, kemudian saya coba rotasi, saya punya stock picking dan ya itu works well sampai saat ini. Hmm. Oke, ini wow, ini dari komentar ada yang -56, -64. Waduh,
Kalau Bro Michael biasanya tadi kan udah diinfoin ya, biasa 5%, 7% udah ya udah cut loss aja gitu ya sebelum dia jatuh lebih dalam lagi. Gitu kan ya. Salah satu itu bisa Ya, jadi salah satu strategi. saya tuh kebiasaan gini, Bro Daniel. Kalau seandainya Heeh. ada suatu saham yang udah gagal, saya entry Mhm. di sekian gagal, Iya. saya nggak ngelipet di bawah. Saya nunggu dia agak dalam, mulai Iya. reversal, baru saya beli. Nah, kesalahan teman-teman tuh, yang Hmm. sering saya ketemuin tuh begini, Bro Daniel. Dia Mhm. gagal di saham ini. 5% atau 10% let's say, baru minus sedikit dari average dia lipetin. Minus sedikit lagi Oke. dia lipetin lagi. Minus sedikit lagi dia lipetin lagi. Udah ujung-ujung minus 50%, minus 60%, minus 40% Waduh. gitu. Iya. Alasannya gini, market ketika uptrend itu kelihatannya enak banget ritmenya. Tapi sekali downtrend bisa plum sekalian. Iya. Nah, Betul. jadi ketika koreksi 5% di market uptrend itu berbeda dengan koreksi 5% di market downtrend. Di market downtrend 5% tuh nggak ada apa-apanya. Tapi di market Mhm. uptrend 5% itu udah too much. Di market Iya. uptrend begini, di saham yang uptrend, kalau ada minus 5% saya gebuk dana gede. Tapi kalau di market bearish minus 5% belum ada apa-apanya. Maybe minus Hmm. 20%, minus 24% atau minus 30% baru saya mulai entry. Nah, Iya. jadi ritmenya itu berbeda. Nah, teman-teman harus ngerti ritme itu gitu. Teman-teman harus Mhm. paham karakter saham yang teman-teman punya. Kan ada tuh saham yang naiknya pelan-pelan, ada yang naiknya kenceng, turunnya juga kenceng gitu. Iya. Nah, dari semua itu rata-rata ya, kalau uptrendnya lama, kalau downtrend cepet. Mhm. Contohnya Sido. Iya. Betul. Dia kalau Betul, uptrend betul. lama, jadi koreksi 3% dari Sido itu pasti semua udah lapar pengen beli gitu. Tapi sekali Mhm. downtrend 7%, 7%, 7%, 7% gitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai, yang kayak Iya, begitu. betul. Jadi, Sampai nggak dikasih kesempatan buat exit ya, benar-benar. yes, jadi jangan fokus di persentasenya, fokusnya di trend, fokusnya di structure market. Lebih ke itu, big picture-nya. Jangan lihat di persentase doang. Kebanyakan tuh teman-teman begitu, wah ini minus empat Mhm. persen murah nih gitu. Biasanya dia cuma minus 2%, habis itu rebound. Nah, jangan kayak begitu. Mesti lihat gambar besarnya. Iya, iya, ini benar banget, benar banget. Sehingga eh, dengan cara apa biasanya, Bro Michael tadi kan udah sempet bilang bahwa ya kita sharing-sharing dan lain sebagainya gitu kan untuk mengetahui kondisi market gimana. Tapi kalau Bro Michael sendiri itu waktu ketika belajar dan menyadari psikologi market yang benar tuh seperti itu tuh gimana tuh ceritanya sampai bisa menyadari apakah dengan experience dicoba lagi dengan strategi ini, setup ini, dicoba lagi dengan setup lain gitu, mencoba terus sampai akhirnya menyadari ada yang kayak gini, psikologinya jadi lebih baik. Yes, mungkin kalau untuk pertanyaan ini ya, Mm-mm. pertama, yang saya lakuin di market tuh sebenarnya saya menyesuaikan apa Oh, karakter saya yang cocok untuk market. Saya yakin ya, teman-teman iya. yang amat defensif, semi defensif, netral, agresif dan aman agresif itu cocok untuk market. Bagaimanapun, Mhm. para scalper setiap hari all in margin, setiap hari dibayangin. Setiap hari Iya. all in, boleh dikatakan kalau market bagus, pasti mereka oke. Okay. Sementara untuk orang defensif, ya belinya saham blue chip dicicil setiap hari gitu. Nah, yang saya lakukan di market, saya coba mencari tahu struktur apa sih yang cocok untuk saya. Jadi belum tentu loh teman-teman cocok sama gaya saya. Belum tentu Mm-mm. teman-teman cocok loh sama style trading saya gitu. Nah, dan akhirnya ketemulah kalau saya tuh memang lebih suka di saham-saham let's say second liner. Blue chip juga ada Mm-mm. kalau marketnya oke. Okay. Nah, di sini teman-teman harus tahu belum tentu loh teman-teman sama seperti saya. Mungkin teman-teman kalau ngelihat saham naik 8% udah condong dijual gitu. Iya, Nah, benar. saya kalau ngelihat saham saya naik 8% itu belum ada apa-apanya. Karena second liner Hmm. kalau naik 8% itu baru start gitu. Oke, jadi ada ukuran-ukuran ya yang sebenarnya ini membantu kita bisa lebih baik lagi untuk trading dan psikologinya benar gitu ya untuk memutuskan gitu. Market itu seperti hutan rimba kalau menurut saya. Iya, Nah, iya, iya. semua jenis makhluk hidup dimasukin ke dalam. Nah, kita itu semua di Mm-mm. situ. Nah, yang Mm-mm. membatasin kita siapa? Ya harus kita sendiri. Kita yang harus buat pagar sendiri. Kita harus buat rule sendiri. Kita harus buat aturan sendiri. Kita harus buat Mm-mm. batasan-batasan sendiri. Biar kita nggak kejebak di hutan belantara ini. Kalau menurutku seperti itu. Hmm, Dan iya, batasanku iya. belum tentu sesuai dengan batasannya Bro Daniel. Dan belum tentu juga Bro belum tentu sesuai dengan batasannya Pak Bernard, belum tentu juga Mm-mm. sesuai dengan Mm-mm. batasannya teman-teman yang ada di sini. Teman-teman harus Iya. buat sendiri batasannya.
Bener bener bener. Ini ada yang bilang dari Carolina IB, kok MY bikin buku dong kok katanya, ini Waduh, pasti jangan, banyak yang mau baca nih. janganlah. Gila, kecapean aku, bisa botak, bro. Bisa. Oke oke, Bro Michael, ini menarik banget nih tema kita. Ternyata membicarakan psikologi trading yang bener itu menarik juga ya, nggak cuman ngomongin potensi emiten, bisa naik berapa persen, proyeksi dan lain sebagainya. Ngobrolin tentang ini pun sebenarnya menarik banget. Nah, sehingga kalau dari Bro Michael sendiri nih, ngelihat psikologi trading kebanyakan kita di market di IHSG ini seperti apa? Karena ada yang bilang kita belum dewasa. Tapi kan kita growing nih angkanya nih ya. Lihat dari SID kan udah total SID ada 8-9 jutaan gitu. Udah jauh lebih baik dari beberapa tahun lalu. Tapi kan it doesn't mean we already are a mature market gitu ya. Kalau Bro Michael sendiri ngelihatnya gimana nih psikologi trading di IHSG kita? Pertama sih kalau kita ngelihat volume Mm-mm. market, kita masih jauh tertinggal dibanding yang lain ya. Itu Iya. satu. Nah, SID kita kalau nggak salah 7 juta ya. Dan Mm-mm. itu berarti kisaran 7 dibagi 270, 260, Mm-mm. ya Belum 10% juga belum ya. enggak, 5% aja nggak ada gitu. Di 5% Malaysia, belum. Mm-mm. Malaysia 28, Mm-mm. Singapura 80, Amerika itu 60%. Jadi kita Mm. sebiji jagungnya mereka aja nggak ada gitu. Dan kalau Mm-mm. dibilang kita belum dewasa, ya itu tergantung dari point of view. Dan itulah Mm-mm. tugas-tugas kayak yang udah sering dilakuin Bro Daniel, support Mm-mm. sekuritas, itu juga itu semua proses pendewasaan kita. Saya melihat dibanding dengan 3-4 tahun lalu, saat ini tuh jauh lebih bagus. Sumpah serapah terhadap orang, itu lebih Iya. sedikit. Saat ini lebih fokus bahas Mhm. emitennya. Dan which is itu good. Mhm. Kalau dulu, zaman Mhm. saya, trader itu dianggap kayak sampah gitu, nggak berguna gitu. Hmm. Terus sesama pengguna teknikal saling nyerang fundamentalis saling nyerang teknikalis. Sekarang udah Iya. nggak ada gitu, kayak Mhm. semuanya ngeblend gitu. Jadi yang teknik Hmm. yang teknikalis juga ngerti fundamental saat ini, yang fundamental Mhm. juga minimal ngerti tren, dan itu which is Iya. very good kalau menurut saya ya, dan itu bagus untuk psikologis market. Dan saya dari dulu tuh nggak pernah takut kehilangan emiten, nggak pernah takut nyari stock picking. Kalian pasti dengar kok gitu, Mhm. saham yang naik tuh pasti kalian bisa dengar kok, nggak perlu dengar, kalian di market juga pasti ada kok, gainer tiap hari kan ada gitu, Betul. volume tergede tiap hari di market kan ada, berita-berita kan pasti keluar gitu, tinggal Mhm. titik entry kalian yang harus kalian cari, dan itu yang paling penting. Makanya sebenarnya uh, how you train your psychology, how you train your trading system, itu much more important daripada stock picking. Mhm. Mhm. Jadi pertanyaannya ini untuk para cuan troopers, sebelum menjadi dewasa dan sadar psikologi trading yang benar nih, mau loss berapa banyak dulu nih? Karena kan ya kadang-kadang kan ada orang yang belajar dari loss, bener nggak sih? Bukan cuma dari cuan doang. Bener nggak sih Bro Michael? Gimana nih kalau Bro Michael ngelihatnya? Jadi setiap orang tuh pasti ada uang belajar, dan mungkin boleh Nah dikatakan ini. kayak uang, bahkan ada orang yang ikut kursus sampai ratusan juta, puluhan juta gitu. Nah, Betul. itu, dan kalau seandainya kalian enggak apply ilmu itu ke market, nggak akan works gitu. Jadi untuk Mhm. saya, saran untuk saya kalau yang masih baru di market, umurnya baru setahun atau baru 2 tahun, gunakan dana yang benar-benar kayak istilahnya kalian siap itu hilang gitu. Kalau seandainya Mhm. kalian siap hilang 10 juta, ya udah pakai uang itu gitu. 10 juta kan sekali liburan habis, anggaplah begitu. Iya. Nah, anggap aja Mhm. kalian nggak usah liburan, ya udah ini deh yang kalian kelola 10 juta. Nah, jangan yang kayak setiap hari kalian pakai mobil, kalian jual mobil kemudian untuk di market. Nanti uang sekolahnya jadi Mhm. besar. Karena begini, uh, menariknya di market, kalian punya privilege ini. Kenapa? Karena market nggak peduli sama size kamu. Kamu mau di market 10 juta, ataupun 1 miliar, ataupun 10 miliar, pengalaman kalian di market tuh bakal sama. Saham yang kalian Mhm. beli sama, kalian jualnya gimana sama, ritmenya semua sama gitu. Beda Mhm. cerita kalau mungkin 100 miliar, itu pasti berbeda cara mainnya gitu. Cara entry-nya juga berbeda. Jadi usahakan kalau seandainya kalian masih pemula, uang sekolahnya tuh sekecil-kecil mungkin. Gak usah pikir profit dulu, anggap uang sekolah dulu. Karena kalian pasti bayar uang sekolah. Itu udah pasti. Mhm. Kalian di market pasti bayar uang sekolah. Cuman nasib suweknya aja, atau nasib sialnya aja. Mungkin ada yang uang sekolahnya kegedean, ada yang uang sekolahnya kecil gitu. Mhm. Tapi Iya apapun iya itu, iya iya kalau betul. seandainya kalian bisa learn atau take something dari uang sekolah itu, nah itulah yang jadi bekal kalian untuk nanti
masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya, yaitu Mhm. dengan dana yang lebih besar. Makanya gunakan Mhm. dana sekecil-kecilnya. Jadi kan kita buat teman-teman tahu, investasi itu bukan cuma saham, ada reksadana, kemudian ada RDPT, ada RDPU, ada obligasi, ada sukuk, ada Mhm. SBR, ada SBN gitu, ada ORI even. Iya, Jadi iya, ya, iya. kalian bisa contohnya pecahin porsi atau apa segala macam, karena kita tuh pengen ngelihat dunia ini tuh semakin berkembang, bukan orang yang Mhm. masuk kemudian mati, masuk kemudian mati gitu. Iya, betul. Itu yang sebenarnya industri pasar modal ini inginkan juga gitu ya. Jadi belajarnya benar sehingga ini bisa menjadi satu apa ya revenue stream gitu ya, bisa menunjang pendapatan dan lain sebagainya. Tapi kalau caranya aja salah pasti tobat, pasti malah pergi gitu ya. Padahal kalau caranya benar ini bisa jadi menarik. Nah, kalau kita eh, telaah lebih jauh lagi nih, Bro Michael, kan ada yang tadi istilahnya uang sekolah gitu ya. Tapi ada orang yang udah misalnya nih dia udah belajar bayar uang sekolah mahal, udah ikut kursus dan lain sebagainya. Terus ketika dia coba dia salah. Terus ketika besok ada hal yang sama, dia kejadian lagi, dia salah di hal yang sama lagi gitu berkali-kali. Nah ini Bro Michael pernah ngalamin itu nggak sih? Kayak kok gue Pernah, nggak pinter-pinter gitu, ini salahnya ada di mana dan lain sebagainya. Apa sebenarnya yang terjadi nih kalau siklusnya kayak gini? pernah, karena itu kita nggak sadar kalau itu tuh gini, kita merasa ini tuh kesalahan yang berasal dari luar, padahal itu salahnya kita Iya. gitu. Kita udah Mhm. pernah ngalamin ini, kenapa kita ngulangin lagi? Besok kita ngulangin lagi, lusa kita ngulangin lagi. Itu pentingnya ada teman atau mentor yang bisa ngingetin kalian. Itu pentingnya Mhm. juga kalian punya. Dulu tuh saya pernah di fase itu hampir 1 tahun. Kemudian Mhm. saya punya mentor, saya punya guru yang waktu itu dia ada di sebelah saya. Setiap hari Mhm. dia ngeliat dan akhirnya saya ngerti. Ternyata bukan saya yang Mhm. bego, saya aja enggak, saya memang bego tapi saya nggak nyadar gitu. Dan bukan saya nggak mampu, sorry, bukan saya nggak mampu, saya tuh nggak nyadar. Jadi waktu itu saya disadarkan, oh iya ternyata seperti ini, kemudian saya catat. Jadi makanya Oke. itu test back hasil analisa, test back hasil trading itu benar-benar penting untuk kita Hmm. mengetahui gimana ke depan yang lebih baik. Kalau ngomong buat salah, kita pasti buat salah. Dijual kemudian naik, dibeli kemudian turun, itu sampai kapanpun pasti akan tetap kejadian. Akan terjadi, Nah, iya. akan tetap kejadian. Cuman gimana caranya? Pas turun tuh nggak gede-gede amat. Pas Iya. naik, itu nggak buru-buru cepat dijual.